Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang pertama sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur pasal 34 ayat yang pertama sampai ke 11. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin untuk firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, lebih-lebih melakukannya tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada minggu hari ini adalah ketika aku berseru. Sekali lagi, ketika aku berseru. Kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud dan beberapa orang lainnya. Tema umum daripada kitab Mazmur ini adalah doa dan pujian, yaitu menyembah Tuhan di dalam keindahan dan kesucian. Sekali lagi bahwa tema kitab Mazmur secara umum adalah menyembah Tuhan dalam keindahan dan kesucian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Khusus dalam bagian ini, Daud menuliskan bagaimana ia ditolong Allah ketika ia melarikan diri dari kejaran Saul. Oleh karena Saul begitu iri hati kepada Daud, karena Daud dipuji-puji oleh bangsa Israel ketika berperang. Dia mendapatkan kemenangan dan mengalahkan orang secara berlaksana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, sehingga Daud berpura-pura gila di depan Abimelek. Dan Daud yang tadinya ingin dibunuh, akhirnya diusir dan ia pergi. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini kita boleh mengetahui bahwa iri hati yang berlebihan maka akan mengakibatkan sesuatu kebencian yang luar biasa dan membuat kita ingin sekali menghabisi orang yang kita benci. Oleh karena itu kita diajar untuk belajar tidak iri hati dengan kesuksesan, dengan kelebihan orang lain. Justru ketika saudara kita, sesama kita mengalami kelebihan kesuksesan, disitulah kita kembali memuji Tuhan. Justru kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan kita mendukung mereka agar mereka boleh mencapai kesuksesan berikutnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, paling tidak kita temukan 3 poin penting
yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, di ayat yang kelima, saya akan bacakan bagi kita semua. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Yang pertama yang kita pelajari adalah orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menjawabnya. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah ketidakberdayaannya, maka Daud berseru kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan sehingga Tuhan memberikan dia kelepasan. Ketika ia dikejar-kejar oleh Saul, ketika nyawanya terancam, maka Daud datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan satu-satunya dalam kehidupannya yang mampu melepaskan dia dari setiap ancaman, dari setiap kesesakan, dari setiap pergumulan yang dia hadapi. Terbukti di dalam ayat yang ke-1 bagaimana Daud terlepas dari ancaman itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, sebagai orang Kristen di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita, ketika kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi kesesakan, seringkali kita tidak mencari Tuhan. Kita mencari hal-hal yang lain yang kita anggap mampu melepaskan kita. Ternyata tidak. Satu-satunya jalan yang bisa menjawab kita, melepaskan kita dari segala kesesakan kita, hanyalah Tuhan. Oleh karena itu, mari hari ini kita senantiasa mencari Dia di dalam setiap pergumulan dan kesesakan kita. Poin yang kedua yang kita pelajari dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Poin yang kedua, sekali kita mencari Tuhan, maka kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kemudian kita berseru kepadanya. Kita melihat di dalam setiap pergumulan kita, yang kita lihat adalah Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita lebih melihat masalah itu begitu besar, sehingga kita lupa bahwa Tuhan kita lebih besar dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Daud melakukan dengan begitu jelas bahwa dia menghadap Tuhan. Dia arahkan pandangannya kepada Tuhan, kemudian dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta tolong kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan menjawab dia dalam segala kesesakan. Mukanya menjadi berseri-seri oleh karena ada kekuatan yang baru, ada pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan, kita diajar sebagai orang percaya untuk belajar. Ketika di dalam pergumulan, kita tidak boleh melihat masalah itu, tetapi kita lebih melihat kepada Kristus, kepada Allah kita yang hidup, bahwa Dia lebih besar dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Dia sanggup melepaskan kita dari setiap kesesakan yang kita hadapi. Dia sanggup menyelamatkan kita dari ancaman bahaya maut sekalipun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini dalam ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga yang kita pelajari adalah di tengah-tengah kesesakan kita, kita tetap takut pada Tuhan. Karena
karena Tuhan pasti senantiasa melindungi orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam kehidupan kita ketika masalah datang, ketika pergumulan silih berganti dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan kita, kita tidak menjadi takut kepada Tuhan, justru kita menjauh kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan katakan kepada kita semua, ketika dalam pergumulan, justru kita harus senantiasa takut kepada Tuhan. Kita senantiasa hormat kepada Tuhan, senantiasa hidup di dalam kebenaran. Karena di dalam itulah kita memperoleh kekuatan yang baru. Dan Tuhan katakan di situ, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ketika kita takut kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kebaikan dan berkat Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita takut kepada Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud melakukan itu. Dia mencari Tuhan, dia memandang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Serta Daud senantiasa takut kepada Tuhan, sehingga Daud terbebas daripada kesesakannya. Dia berseru dengan sungguh-sungguh, sehingga dia menikmati kebebasan, dia menikmati kelepasan itu, dan dia bersuka cita memuji Tuhan. Dia mengajak kita saat ini untuk melakukan itu. Dan Daud di dalam ayat yang kedua sampai 4, dia memuji Tuhan. Dia katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Di sini Daud mengajak kepada kita semua, kepada setiap pembaca Alkitab, kepada setiap orang Kristen, untuk senantiasa memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kemurahan yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, mari kita mencari Tuhan. Mari kita mengarahkan pandangan kita dan berseru kepada Tuhan, serta kita senantiasa takut akan Dia. Rasakan kelepasan dan kebebasan dari setiap pergumulan kita. Dan ingat, tetaplah memuji Tuhan di dalam segala sesuatu. Karena Tuhan baik. Dan ketika aku berseru, Tuhan menjawab aku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin untuk firman.